Selamat malam, Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita tidur malam hari ini, mari kita bersatu hati dalam doa edisi Kamis 6 Oktober 2022 bersama saya, Alfa Christian. Mari kita berdoa. Ya Allah, ajarlah kami untuk mendengarkan dan melakukan setiap firman yang kami dengar dari-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Yeremia 25 ayat 3 sampai 7. Saya akan membaca bagi kita semua. Yeremia 25 ayat 3. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya, firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hamba-Nya, yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Saudaraku, pernahkah saudara sakit hati karena perbuatan atau perkataan orang lain? Apa yang saudara rasakan saat itu? Jengkel, kesal, marah, sedih, atau mungkin juga bingung. Saudara mungkin pernah berpikir, kok bisa ya dia berbuat atau berkata seperti itu pada saya? Jika manusia saja bisa sakit hati, lantas bagaimana dengan Tuhan? Apakah Tuhan bisa sakit hati? Perikop yang kita baca tadi mengungkapkan bahwa Tuhan bisa juga sakit hati. Melalui perantaraan Nabi Yeremia, Tuhan berfirman, janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku. Sakit hati Tuhan timbul bukan karena Tuhan pemarah dan pendendam, atau istilah kekiniannya baperan atau bawa perasaan. Sakit hati Tuhan timbul memang karena umatnya tidak mau mendengarkan dan memperhatikan setiap firman yang diterimanya dari Tuhan. Sebagai umat yang telah ditebus oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita perlu terus mawas diri dan belajar dari bangsa Israel. Puluhan tahun lamanya, bangsa Israel tidak mau mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka melalui perantaraan para nabi. Bukan hanya itu, mereka pun telah mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Sikap bangsa Israel yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan
dan memalingkan hati mereka dari Tuhan ini sudah cukup membuat sakit hati Tuhan timbul atas mereka. Sakit hati Tuhan mendatangkan kengerian untuk umat. Mereka dihukum dan dibuang ke negeri asing. Penderitaan demi penderitaan akan dialami umat karena sakit hati Tuhan telah timbul atas mereka. Saudaraku, marilah kita terus memohon hikmat dan penyertaan Tuhan untuk tetap mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan. Jangan sampai sakit hati Tuhan timbul atas kita. Mari berdoa. Ya Allah, kami mohon ampun di hadapan-Mu jika kehidupan kami sampai saat ini telah menimbulkan sakit hati-Mu. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Allah. Dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kiranya kami mau terus mendengarkan dan melakukan setiap firman-Mu. Kami juga memohon Engkau menjaga dan melindungi kami dalam tidur malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.